وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة سلسلة جمع البدو وجمع الأسانيد وسلسلة دلائل الخيرات وإلى حضرة سلسلة سند كتاب تفسير النكت والعيون Syekh Imam Abi Hasan Ali Al-Mawardi wa usuli al-Murim wa li jami' ahli kuburi man asasa hadhihi al-muassasah jama'atul ikhwan wa usulihim wa furihim wa man bana hadhihi al-madrasah jama'atul ikhwan wa usulihim wa furihim anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa karamatihi wa asrarihim wa anwarihim wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan masyayikhina masyayikhul buyur masyayikh wakian masyayikh al-mahmudan masyayikh al-nasarin masyayikh al-falam wa budus masyayikh istimewa sekarang masyayikh Muhammad bin Abi Zambal wal Qurain wal Ankar wal Qudrat wal Tibas wal Mu'min wal Baqi wal Ma'la wa li jami'i ahli kubur man hadir bil majlis mubarak wa li jami'i ikhwan wa akhwat talamidana wa ila jasad wa li abi wa ummi wa subri wa zawjati wa abni Abdullah Muhammad Faqih wa Abdurrahman Ali Ahmad wa binti wa li jami'i ikhwan wa akhwat talamidana Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pimpinan Yayasan Jama'atul Ikhwan, pimpinan pengajian tafsir Al-Quran, insyaallah seluruh keluarga besar Jama'atul Ikhwan baik dari lembaga manapun yang ada di sana kelak berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pun belum khawatir jenengan itu kalau masih ada pengajian seperti ini, Jama'atul Ikhwan kok kasih ada pengajian tafsir minimal jenengan setiap minggu sekali, setiap 2 minggu sekali kan, jenengan itu mengirimkan pahala kemuliaan kepada kedua orang tua dan kepada para leluhur-leluhur semuanya. Setiap ngaji pasti kita baca wa ila man bana hadhil muassasah, dan seluruh siapapun yang dulu mendirikan yayasan ini, dan siapapun yang berperan di yayasan ini, dan siapapun orang tua yayasan ini, dan siapapun orang yang membantu yayasan ini, semuanya kita doakan. Dan orang yang cinta kepada majelis ilmu biasanya la ta'kulul ardu jisman lin nabi wala, tidak akan jasadnya diberi mati dalam keadaan busuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kalau ini ada kabar, tadi saya sudah pulang tuh ada kabar nih. Makamnya Mbah Maimun tuh pas 4 tahun Bapak Ibu. Pas 4 tahun di mana? Kan aturannya di sana kalau sudah 4 tahun itu dibongkar. Kalau sudah jadi tengkorak dipindah jadi satu sesama tengkorak. Kalau masih utuh khali dibiarkan jenazahnya Mbah Maimun. Ternyata alhamdulillah Mbah Maimun ini jenazahnya diberi utuh oleh Allah Subhanahu. Ini. Terus kalau baca tafsir, ini tafsir tafsir Al-Nawawi di HP. Tafsir ini tafsir namanya tafsir Munir. Ini buat jilid. Pengarang tafsir ini saya juga ziarah kemarin di Malang. Namanya Imam Nawawi, buyutnya Mbah Kiai Ma'ruf Amin. Itu kemarin juga dibongkar, jasadnya juga diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Indonesia itu yang di sana jasadnya utuh cukup banyak Bapak Ibu. Termasuk Mbah Muslim Meragen itu juga utuh. Mbah Khotib Al-Minakabawi juga utuh. Jadi banyak yang utuh alhamdulillah. Ya insyaallah. Dan mereka itu utuh dari mana? Ketika kemudian salah satu ulama di dalam kitab Baihaqi mengatakan begini. Ra'aitu Rabbal Izzati mi'ata marrah, kata ulama tersebut. Aku itu pernah bermimpi 100 kali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mimpi ke-100 aku mau pengen bertanya, Mada Rasulullah ma afdhala bihi taqarraba bihi mutaqarribuna ilaih. Ya Allah, kira-kira pahala yang paling jenengan cintai itu mengamalkan ibadah apa? Imam Hambali yang mimpi Imam Hambali. Kemudian di mimpi ke-100 itu benar-benar bertemu dengan Allah dan berbicara dengan caranya sendiri, dan kemudian Allah mengatakan bikarami ya anak. Orang yang cinta ngaji tafsir, maka dia adalah orang yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Senang Quran. Bifahmi Nabi Wairahnya. Ya ngapunten ya Allah, apakah ketika datang di majelis tafsir ngaji Quran itu harus paham atau tidak? Allah mengatakan bifahmin aw biwiri fahmin. Baik jenengan paham atau tidak,
pokok jenengan rawuh tengene Jamaatul Ikhwan dan iki insyaallah jenengan keitung tiyang sing paling mulya di mata Allah Subhanahu wa taala. Niki yo keutamaan ngaji tafsir. Apalagi pengajian ini diadakan di bulan Muharram, insyaallah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an dikatakan, setahun itu ada 12 bulan. Sebenarnya dari ayat ini kita sudah bisa membantah. Nah, yang tersing ngendika bahwa Allah itu bertempat di langit terbantah dengan ayat tersebut. Terbantahkan dengan ayat ini. Nah, apa bantahannya? Karena bumi itu di atas berputar, kemudian setahun itu kemudian karena berputar maka bertemu dengan 12 bulan. Maka kalau ada yang mengatakan Allah bertempat di langit, terbantah dengan ayat ini. Minha arba'atul hurum. Di dalam ilmu tafsir dikatakan ada 4 bulan yang dianggap lebih mulia daripada bulan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kemudian kita tafsir Fakhruddin Ar-Razi, pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat Al-Fardu, yaitu bulan apa? Bulan Rajab. Berarti bulan Ramadan enggak mulia dong. Nah, menurut ahli tafsir, ini kudu hati-hati tak ngerti. Menurut ahli tafsir, bulan 4 ini adalah bulan yang mulia setelah bulan Ramadan. Jadi 4 bulan yang mulia setelah bulan Ramadan. Maksudnya apa tadi maksudnya? Ahli tafsir. Bukan kok kemudian bulan Ramadan enggak mulia, enggak. Bulan Ramadan itu bulan yang paling mulia. Tapi setelah itu ada 4 bulan yang lain yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan bulan Rajab. Apa faedah kita itu mengadakan pengajian di bulan haram ini? Dikatakan di dalam kitabnya Imam Ibnu Ashur, kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, Tafsir Kabir, bahwasanya annal ibadata fiha kama asyaddu aktsaru sawaban. Jenengan kok ibadah bertepatan di bulan Muharram, maka sekali ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali, Pak? Ada yang mengatakan 70 kali, 700 kali, pokoknya berlipat ganda. Wa annal ma'asiyata fiha, dan maksiat yang dilakukan di bulan Muharram itu dilipat gandakan juga ratusan kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kemuliaan bulan tersebut itu, Pak, muncul karena ada satu sebab. Ada banyak sebab, Bapak Ibu. Yang pertama, Masya Allah, sebab pertama ada yang mengatakan karena di bulan Muharram itu adalah bulan diciptakannya dunia dan sini. Dunia ini, Ibu, Pak, pertama kali diciptakan oleh Allah tanggal 10 bulan Muharram, 10 Muharram. Wasani, yang kedua, wa annal matar, adapun hujan pertama kali turun di bulan Muharram. Hujannya itu turun di bulan Muharram. Yang ketiga, Nabiullah Isa alaihi wasallam diangkat ila makan aliyah juga di tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Isa. Kita bisa mengambil, Bapak Ibu, kisahnya Nabi Isa. Apa kisahnya? Jenengan kalau punya cita-cita yang luhur, gak usah putus asa ketika belum dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Imran selama 97 tahun beliau berdoa, ya Rabb, idqala timra'atu indona rabbi inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, tolong tafsirin. Kalau kita baca komplit ini, ya Allah, andaikan aku boleh minta satu permintaan, aku minta, ya Allah, semoga Engkau beri aku anak laki-laki, ya Allah. Dongo 107 tahun. Di dalam kitab yang lain, dongo 107 tahun. Boleh dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ditambahi dengan doa apa? Ya Allah, agar Masjidil Aqsa ada takmir, agar Masjidil Aqsa ada takmir yang bisa mengurusnya, maka aku mohon anak laki-laki. Jadi gitu, Pak. Nah, setelah dita'alluqkan dengan Masjidil Aqsa, baru diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gini. Cuma nggak anak laki-laki, anak perempuan, tapi anak perempuan yang dia itu punya kekuatan dan semangat seperti anak laki-laki, yaitu Siti Maryam. Siti Maryam punya putra Nabi Isa alaihi wasallam. Makanya tiang niku nak donga, umpami to mboten anake sing diijabahi, biasane putune.
Nah, dikatakan bagian wonten kitab Imam Zarnuji bahwasanya wayang bagi man arada an yakuna waladahu aliman, sinten sing pengen anak turune dadi anak sing alim, maka wa yu'adzibuhum, maka hendaknya dia itu memuliakan orang alim. Wa yu'ti syai'an wa yu'tihim syai'un, berikanlah sesuatu kepada orang alim. Jadi nak jenengan Bapak Ibu pengen jadi anak yang alim, pengen luar biasa, sukalah memuliakan orang alim atau nyodakoin yang alim. Betul. Apabila anaknya tidak menjadi orang alim, maka wahafiduhu alim, maka cucunya biasanya dijadikan alim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan cita-cita misalnya Allah, kalau pengennya Allah lulusan Jamaatul Ikhwan ya Allah, kalau semua Jamaatul Ikhwan lulusannya jadi orang yang hebat semuanya. Dilarang kalau lulusan saat itu belum, mungkin nanti cucu-cucunya atau penerusnya gitu. Jadi tanwibun para ulama. Sami si Nabi Ibrahim pengen anaknya alim juga dikasih cucunya laki-laki yang saking hebatnya Nabi Isa sampai beliau adalah Nabi yang dituhankan oleh umat. Nabi sendiri dituhankan umatnya tidak Nabi Isa loh. Nabi yang lain tidak ada. Saking hebatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi Isa diangkat karena dikejar-kejar oleh orang kafir itu tanggal 10 bulan Muharram. Jadi nak dan cita-cita jangan sampai jenengan putus asa. Minta terus. Imam Ghazali wonten kitab Minhajul Abidin mengatakan, ad-du'a ada salah satu maratib. Donga ning jenengan itu di antara 3 hal. 1, langsung diijabahi, ya karena nggak punya dosa, nggak punya apa, diijabahi. Yang kedua, doa panjenengan itu gak dijabahi, tapi apa? Fabaddalallahu ta'ala bi khairin minhu. Allah mengganti dengan yang lebih baik. Ya Allah, kula suwun ya Allah, anak kula hafal Al-Qur'an ya Allah, hafal Al-Qur'an. Jadi Allah pirsa. Nah, anak hafal Al-Qur'an ketoke otaknya itu kalau jaga kurang sip. Nah, ternyata enggak hafal Al-Qur'an tapi nopo dijadikan misalnya ahli matematika, kemudian dia sukses mendirikan pondok Al-Qur'an. Dan ini seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidak langsung, Nabi pun gak langsung dijabahi, doanya gak langsung dijabahi. Yang ketiga, doa itu ada kalanya apa? Ditunda ijabahnya. Nah, ditunda ijabahnya doa itu karena 2 perkara guys. Yang pertama, jenengan itu ndongone kalau butuh saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu paling sawunan nak disuwuni kalian umat. Allah paling senang. Allah paling senang nak umatnya hambanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mergo tiyang niki ndongane dantek, orang terus-menerus tahajud, orang istiqomah apa duhane. Maka ketika dia sedang butuh ya Allah, ingin dipun AKP 3K ya Allah. Itu kan. Ya Allah, mergo dongane pas saat itu tok ditunda sama Allah. Coba saya gosek. Nunggu setahun ini nangis terus dah. Allah itu butuh nangis ini gitu kan. Makanya nak donga niku ampun sekali tok tapi kedah wasta'inu itu zamannya present continuous Pak, sekali dan selamanya terus. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Donga niku kudu terus boten asal mana. Makanya ulama zaman ini itu sekali boten tahajud itu bulannya luar biasa. Sekali boten jamaah gelone luar biasa. Kan itu sering kan dipengendikakan wonten kitab I'anatul Talibin masyaallah karya Imam Bakri Syamo. Jadi ngapunten Madinah itu dulu itu miliknya hampir 1 orang. Ada yang sugih blegedu nunggu. Ada yang sugih blegedu niku sing kagungan apa jenenge kurma, kebun kurma tenggene kota Madinah. Masyaallah. Dan suatu ketika sore-sore mendekati sholat asar ngoten niku beliau itu yufatis itu apa? Pengen ngecek lah kurmanya itu kayak apa sih, kebunnya kayak apa misalnya. Beliau melaku kelapa sana. Ketika jalan kaki pakai belaba kaduan. Ketika kaduan
Beliau teringat ya Allah ini sudah punya asal kembali. Ketika balik qad ta'akhkhara an sholatil asri bil jamaah. Yang sugih paling sugih sak kota Madinah niki sholatnya tertinggal satu kali sholat jamaah sholat asar. Dia mengatakan usyahhidukum anna hadza khaiti wabih kebunku ini lil muslimin wal muslimat. Mulai sekarang semua kebunku tak sedekahkan dan tak wakafkan untuk muslimin muslimat. Karena gara-gara kebun ini aku satu kali ketinggalan sholat berjamaah. Masya Allah. Ini ditontonin buat apa? Sekali dengan jamaah pun PKB. Masya Allah. Gitu. Yang semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nak jenengan pengen doa ini cepat dijabai. Ada yang ketiga. Kan tiga tadi. Yang pertama itu diganti dengan yang baik, yang kedua ditunda, yang ketiga itu enggak dijabai, yang ketiga. Tapi diganti dengan jenengan diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh dijabai, cuman dosa jenengan terhapus karena doa panjenengan tadi. Jadi Imam Ghazali wonten kitab Ihya Ulumuddin. Tapi nek jenengan punya tiga masalah ini insya Allah langsung dijabai. Minta apa langsung wonten. Kados pasar Mekah wonten lho, Pak. Ya Allah, kalau pengen ketemu Rasulullah, ketemu Rasulullah. Ya Allah, kalau pengen ketemu Rasulullah boleh. Enteng banget tuh. Mereka doa langsung dijabai. Ya Allah, kalau nyobi. Aku pengen pokoknya sabun pernik apa jadi hal kecil lah. Saya tengene toko-toko dan warung. Kalau pengen gratis ya Allah. Ditimbali. Kalau masuk ke toko, ini kan cerita-cerita saja, tidak ada dalilnya. Maksudnya cerita pribadi. Masuk ke toko ngobrol sama tukang tokonya, ngobrol. Lu kami ada. Itu musyrikatul fusha asli Indonesia lah. Bahasa jenengan itu kok kayak bahasa orang Arab asli, artinya orang Arab. Pak Musaid berarti terjemahnya. Jenengan kok bahasanya bisa kayak orang Arab asli itu bagaimana? Kalau jawab terus tuh fil Yaman. Pulau niku kuliah S1-nya di negara yang Masya Allah kelas. Tak. Kalau diparingi mikrofon sing gede, tuayon. Halo nggak tuang. Terus sajil. Ada sajil takalan. Anda hal juga rohis. Kalau tiket rekaman intinya ngeten. Kalau 1 menit. Bapak ibu monggo tumbasan toko niki Bapak Ibu dijamin murah, toko khas Indonesia semua lengkap. Nah itu direkam kurang lebih 1 menit, terus yang diputar-putar. Jadi sehari 24 jam itu diputar-putar, dipasang tengah jam toko. Masya Allah. Wong Indonesia tumbasnya itu sedoyo. Lah kulo setiap masuk beriku langsung ambil jus monggo jus gratis apa gratis. Langsung dijabai sama Allah Subhanahu. Ini gitu. Kocok-kocok kalau itu suaranya mustahil kan begitu. Dan langsung dijabai. Masya Allah. Kalau kanjeng Nabi insya Allah pesannya 1 tok. Apa? Sholatnya jamaah dulu. Suruh sholat dengan kerja. Nah jadi dipun dawuhi ngiliki panjenengan sedaya nak pengen sukses uripipun sholatnya kedah kerja. Paham itu Pak Ibu nggih? Jadi kalau ngatur di mata panjenengan monggo sholatnya istiqomah kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, bulan Muharram itu bisa mulia tidak lepas dari kisah Nabi Musa yang selamat dari kejaran Raja Fir'aun. Ini Ustaz Levi ini juga kemarin baru pulang haji hari Rabu kemarin. Nanti kita minta doa beliau juga ya. Doa beliau Pak Haji Suhaidi. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak lepas dari Nabi Musa alaihi salam. Kalau ini pulau kerawat tamu haji ya. Itu saking Leeds of University, saking Inggris, LEEDS harusnya. Oh Masya Allah, di sana penelitiannya bagus-bagus Bapak Ibu. Penelitiannya itu dalam-dalam. Dan mungkin ada penelitian khususnya. Nah, salah satu kampus di sana itu kan namanya Birmingham
Birmingham, salah satu universitas Birmingham itu kok kampus besar dunia. Teknologi penelitian sudah menemukan jasadnya Raja Fir'aun, gitu. Lah ini saya dibeli apa? Nabi ngadosi sumur sing tingginya belum Nabi Yusuf alaihis. Nabi ngadosi lagi dari pandit. Soalnya apa? So begini Quran diperhatikan Nabi Yakub karena Nabi Yusuf itu bisa berapa tahun? 2000 berapa tahun? Arba'in sanatan 40 tahun. Jadi Nabi Yakub itu saking sauwan lagi kali Nabi Yusuf. Allah betul pakai nomor sebenarnya. Lah makanya terus fataba ada Nabi Yusuf kali Nabi Yakub dipun doa ke kali Gusti Allah selama 40 tahun. Setelah 40 tahun kalau setelah Nabi Yakub izin lepas ya Allah Yusuf niku anak kula ya Allah. Yusuf niku tugasnya tak jogo. Masalah Yusuf menjenengan ternyata jalan pendek kula pun ikhlas. Masalah Yusuf jenengan paring tinggal kula nggih bagian badhe kula jadi. Setelah Nabi Yakub itu minta maaf kepada Allah, ya Allah, aku mohon maaf kepadamu ya Allah. Saking cinta kepada Yusuf sampai kadang-kadang cintaku kepadamu terkurangi waktu. Jadi akhirnya Nabi Yakub lari kali Gusti Allah gara-gara saking senangnya karena Nabi Yusuf. Nah, ini menurut saya Bu. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Jenengnya nak ganda anak, kok menjelaskan salah satu menonjol, jangan terlalu dicintai. Tugasnya mencari alasan anak yang lain juga mulia, anak yang lain juga mulia. Biasanya anak terlalu dicintai, kasus Kan'an itu terlalu dicintai Nabi Nuh diambil sama Allah. Yusuf terlalu dicintai sama Nabi Yakub diambil sama Allah. Terus dan lain sebagainya banyak kisahnya, termasuk misalnya Nabi Nuh juga begitu, Nabi Ibrahim punya putra juga begitu, makanya punya bapak yang sangat dicintai. Nabi Ibrahim bapaknya itu, Nabi Ibrahim itu kalau sama bapaknya luar biasa, senang banget. Tapi diambil sama Allah dalam keadaan tidak sesuai kayak Nabi. Kenapa? Terlalu dicintai. Makanya ampun beda-beda anak. Saya itu kalau ibu guru juga begitu. Mungkin kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Tidak perlu dibeda-bedakan. Nah, jenengan terlalu mencintai satu kelas. Kadang-kadang satu kelas itu ada suatu ketika akan menjadi sebab jenengan tidak bahagia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu terus? Setelah Nabi Yusuf ditoakan saking apa? Setelah Nabi Yusuf itu dilepas, Nabi Yakub artinya pun sakit lepas lilih sadar nak beliau itu salah mencintai salah satu terlalu ya. Maka beliau tiba-tiba Nabi Yusuf ditoknya saking penjara itu Nabi penjara itu Siti Zulaikha kan betul. Di Quran kan terus balik Siti Zulaikha itu jadi gelandangan berarti Nabi Yusuf jadi tiang jadi raja. Nah, Siti Zulaikha itu cintanya pada Nabi Yusuf tidak pernah padam Bapak Ibu. Sawannya cintanya luar biasa. Maka Nabi Siti Zulaikha itu mandosi sumur sing riyen tinggi nemoki Nabi Yusuf alaihis salam. Terus pun sepuh di pun satu sebelah banget ini pun sepuh 96 tahun apa pindah kan? Sudah tua keriput lah kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saat itu Nabi Yusuf, raja itu kan sukanya kan berburu gini Pak. Berburu kali, pokoknya berburu lah. Nabi Yusuf berburu kali para anak buahnya. Kali garwani pun Nabi Yusuf sama garwo yang ini. Terus Nabi Yusuf itu beliau itu tiba-tiba masuk ke salah satu hutan, terus menemukan sumur sing biyen tinggi. Beliau dicemplungi kalian dulu. Kan sumur sing biyen aku dicemplungi. Nah, saya hutan Nabi Yusuf 45 tahun yang lalu. Nah, terus teng sampingnya ada wong wedok sampun sepuh banget, tapi namanya wong wedok ayu Pak nggih. Masih sampun tua tetep ada bekas-bekas ayu nih gitu tadi. Langsung loh, jenengan Mbak Bu Zulaikha. Loh, jenengan Yusuf ya. Masya Allah. Akhirnya apa? Terjadi CLB karena lahir. Saat sampun dari ini karomanya mujizatnya Nabi Yusuf pertama kali di apa? Doa. Ya Allah, kula suwun dumateng panjenengan mugi-mugi Siti Zulaikha jenengan nemke melih. Nemke boleh. Terus Allah dawuh agama ya khudil ma wahai Yusuf ambillah air dari bi'r itu, dari sumur itu. Maka Nabi Yusuf itu Nabi Yusuf
Dawi anak gue udah toyo tadi disebut itu setelah diambil terus digebyurkan terjadi Siti Zulaikha. Saat itu juga Siti Zulaikha yang umurnya kurang lebih 96 tahun tiba-tiba dipun paringi sweet 17 malih. Nanti boleh Mas. Nah jadi coro niki jami enten sumure penah nggih Mbah nggih. Enak nih jane digebyur enak langsung boleh dene. Nah. Wah, nanti boleh. Betul aku ngapa terus ini dari perawan boleh. Jadi kita dulu dari perawan boleh. Yang kita bisa jadi perawan boleh. Nah Siti Zulaikha masya Allah. Tapi sampai sekarang belum ditemukan, memang belum ditemukan, masih dicari. Sumur yang dulu dipakai nyemplungin Nabi Yusuf, terorong sampai tak Begini Mekah itu ada 3 sumur Bapak Ibu, ada 3 sumur. Di Mekah itu ada 3 sumur yang tidak pernah berhenti airnya. Masyhur nih. Yang pertama sumur Zam. Sumur Zam itu muncul gara-gara apa sih? Kalau kita itu sumur Zam lihat itu gara-gara apa? Intinya apa intinya? Sumur Zam ini adalah peringatan. Wong itu nek nak soleh, pasti berkah. Kan saat itu kan Siti Saroy, kalau negara kita Saroy Pak Guru ini, atau negara LKS Sarok Siti Saroy. Siti Saroy, garwanipun Nabi Ibrahim, itu matur Mas Ibrahim, umur kula wis tuwa Mas Ibrahim. Jenengan kan yang soleh, iman-iman anak duwe anak kan atau duwe. Nak jenengan kerso tak goleki melih. Dadi ngoten hubungan buke. Kula Mas. Dan kula tak goleki melih. Gulanya kok boten semerah mboten Pak. Gulanya sing buah ya sinten? Siti Hajar. Buah iki sinten? Buah iki. Ketika Siti Hajar sampun nikah kali Nabi Ibrahim, dilalah kok digandang putra. Nah masalah putranya siapa? Nak kula tak nyambut deh. Tengah hati kula paling dalam itu kok lebih cenderung Nabi Ishak. Tapi masih terkenal Indonesia apa? Nabi Ishak. Nah ini monggo di tafsir-tafsir itu kan ada khilaf. Memang khilaf ulama beda pendapat. Ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail. Walaupun menurut kalau kita hitung-hitungan, sebagian besar tafsir lebih cenderung Nabi Ishak bukan Nabi Ismail. Karena saat itu apa? Nabi Ibrahim itu saking sukuan nangis, saking sukuan nangis, beliau bujeme buatan mana-mana. Guyune buatan mana? Guyune itu bahasa Persia yang Ishak. Guyune itu bujem, wong sing seneng bujem itu bahasa Persia yang Ishak. Nah, ini jenengan apa yang pun suka tertawa, suka senyum, orang senyum, kasih nama anaknya dengan nama Ishak. Ishak itu wong lanang sing suka senyum. Nah ini alasannya kok. Tapi wallahu a'lam besar. Nabi Ismail nggih betul apa? Nah niki. Terus yang Nabi Nuh itu cemburu barang. Terus matur Mas Ibrahim, kula niku kok rumaos cemburu, mboten seneng jenengan itu terlalu kelihatan bahagia dengan Siti Hajar dan Ismail. Kula suwun Siti Hajar dipun usir. Subuh. Beliau minta Siti Hajar dipun berikan tempat yang lain lah kira-kira. Pun Nabi Ibrahim dawuh dihajar jenengan sementara pergi ke luar negeri dulu ya. Luar negeri. Cara ibu niku dimonterke suami niku terus matur pripun dari ibu. Minimal apa? Minimal kayak alasan kan. Mas kenapa? Kan kok tadi ditenteli. Boten Siti Hajar boten takut alasan. Beli nama-nama nama pedih. Beliau sama anaknya nggak nunggu nanti malam, nggak nunggu besok, nggak nunggu gajian awal bulan, langsung beliau tindak negeri kota Mekah demi taat sama suami. Masya Allah diajar. Ketika negeri Mekah beliau untuk orang barang terus lapar saking sofa ke marwah ke sofa ke marwah ke sofa 7 kali. Kemudian kok dereng itu bayu ya, terus sukunipun wong itu solehan niku dibuat kejur-kejuran metu bayu sing sampai saat ini mboten mandek. Nah, jadi piye Zam-Zam ini adalah ada sejarahnya, peringatan seorang perempuan yang soleh pada suami. Insya Allah, nah ibu-ibu tak kali wong lanang, kali wong lanang niku hormat, jenengan bakal diparingi nopo-nopo dari berkah. Jadi mboten ibu guru misalnya, aku ngadani anak orang manut, coba evaluasi seberapa jenengan itu hormat sama suami. Saya sudah hormat Pak,
Evaluasi tanya pada suami, Mas, kira-kira saya itu kurang apa, Mas? Oh, tenang tuh. Dan saya mau lanang itu semua, nak mau lanang senang jadinya nopo-nopo negatif berkah. Ini dia dulu, ya. Ini peringatan jam. Yang kedua, sumur nopo? Sumur Zubaidah. Nah, sumur Zubaidah itu kita Arafah ya. Ya sebenarnya Pak Haji Subaifi. Kok bisa kaitan sumur Zubaidah itu sejarah ini pun tahu. Nyata. Tadi pada suatu ketika Khalifah Harun al-Rasyid niku beliau mimpi, Pak. Mimpi garwanipun niku dipun jimat gantosan kalih tiyang sak kota Mekah. Jadi beliau kamu garwanipun kalih sare terus dipun jimat terus sak kota Mekah. Mimpi ini ngoten. Terus yang cinta namanya Harun al-Rasyid itu punya tim untuk tafsir mimpi itu punya. Semua ahli tafsir mimpi mengatakan, ngapunten wahai khalifah, itu tanda bahwa tempat jenengan tidur ibarat sekitarnya itu kalau diduduk sumur, airnya tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Cukup untuk mencukupi kebutuhan orang saat kota Mekah. Saat itu dipun duduk, saat ini toyone muncrat betul pernah anda mari lebar. Jadi biasanya makanya kan pondok biasanya kan pondok kok enten santri salaman kali garwane kiai, masya Allah. Santri putra bukan? Salaman kali garwane pun kiai. Biasanya itu tanda santri niki dipun paringi ilmu laduni kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai salaman berarti tandanya dia tuh sudah setingkat dengan gurunya. Yang sakit salaman kali garwane guru kan ya guru dia. Lah kalau sakit nyalami garwane guru berarti apa? Setingkat dengan gurunya. Biasanya tadi biasanya. Nah, cara kiai zaman biyen kok enten santri jima kali garwane guru pun langsung masuk. Ilmuku sudah luar biasa. Biasanya ngoten itu. Jadi itu salah satu ilmu tafsir mimpi yang kita ribut ya. Nanti belajar tafsir mimpi itu kita ribut. Itu pembutuhan 100 KS tadi gitu. Terus yang ketiga Birtaifur itu diperingati. Birtaifur itu sumur peringatan taatnya murid pada guru. Murid itu nakal kali guru, hidupnya akan berkah. Jadi Syekh Taifur itu seorang kiai saking Purworejo, Jawa Tengah. Pada suatu ketika Syekh Taifur ditimbali oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ta'al ya Taifur, nyun tulung jenengan istikharah. Kira-kira di sekitar kita itu ada sumber mata itu di mana? Wah, Bayi Taifur ini istikharah gitu. Bayi Taifur istikharah. Ternyata istikharahnya Kiai Taifur itu beliau ngimpi di satu tempat, beliau itu nimba ada sumur di situ, nimba. Ketika ditimba Pak Bu, sing medal mboten toyo tapi sing medal jasadipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirinya aja bukan jasad, jasad sudah meninggal. Dirinya aja. Kemudian mata pada Syekh Muhammad Al-Maliki, Syekh Muhammad kalau ini jasadnya juga dibongkar. Setelah 2004 sekarang berarti sampai 19 tahun dibongkar. Ya, jasadnya juga utuh, jasadnya diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Enak banget ya, untuk dasarnya. Dan itu terus dibongkar setelah duduk, ternyata benar seperti jauhnya Syekh Muhammad bahwa tempat itu sekarang menjadi salah satu sumur yang sumbernya tidak pernah habis sampai sekarang. Masya Allah. Makanya bagi orang itu yang solehah taat kali wong lanang. Jadilah seorang santri yang selalu taat pada gurunya. Insya Allah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa aftana bil asrarihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bulan Muharram termasuk bulan di mana kita itu memperingati pernah terjadi zaman di mana semua orang itu masuk Islam. Kapan bulan Muharram? Dari Ibu. Pernah. Siapa nabi yang memecahkan rekor masuk Islam semuanya? Nabi siapa Pak Bu? Nabi Nuh alaihis. Nabi Nuh ini dari 124.000 nabi, Pak. Satu-satunya nabi yang seluruh pengikutnya masuk Islam itu Nabi Nuh alaihis.
Sebagai apa? Beliau ndonga ya Allah, kula suwun dumateng jenengan kabeh umat kula mlebu Islam. Sing mboten mlebu Islam jenengan binasake ya Allah. Kecuali wong sing ora iso dianak, umpama tetep kafir mboten apa. Cara enten sing urip dari wong kafir, ya wong kafir sing ra duwe anak. Saat itu Masya Allah kita tafsir niki beliau Nabi Ibrahim Nabi Nuh donga kali Gusti Allah niku diwaca dremimil donga niku 950 tahun 950 tahun Nabi Nuh niku yuswane gitu ya wae Nabi Nuh niku garwane benten yuswane benten asih niku 1500 tahun. Lah beliau khusus donga kersane umat Nabi Islam kabeh tidak wae gampang 150 tahun masyaallah. Nah saat itu benar terjadi banjir bandang luar biasa, gitu. Banjir bandang dan akhirnya nopo semua orang mati, semua orang mati kecuali yang tegene kapal. Sing kapal niku nak boten kelihatan 72 pasang laki-laki perempuan Islam semuanya. Nah saat itu semuanya selamat. Nah itulah nanti menjadi bah-bah kula panjenengan sedaya. Gitu. Nah enten setunggal tiyang Pak, boten Islam. Naminipun Auj ibn Unukut, sinten? Auj bin Unukut niku boten Islam, kafir, tapi boten mati Pak. Loh kenapa? Karena tadi Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dongane umpami enten tiyang kafir kok urip, tiyang kafir sing ra iso duwe anak. Nabi pun Auj bin Unuk niki raksasa yang dulu membantu Nabi Nuh damel kapal. Tapi apakah beliau anaknya Nabi Nuh? Ulama berbeda pendapat. Saya nggak mau menghukum itu karena memang di kitab ada yang mengatakan Auj bin Unuk itu putra Nabi Nuh. Ada yang mengatakan tidak, itu raksasa. Auj bin Unuk itu raksasa Pak. Nah, dhuwure Auj bin Unuk niku poloke Auj bin Unuk polok mata kaki niku dhuwure niku apa jenenge luwih dhuwur daripada gunung Himalaya. Jadi tafsir. Jadi gunung A'lal Jabal Fisin gunung sing paling dhuwur sak Cina niku gunung Himalaya. Niku kelelep banyu Pak. Padahal saat itu polokipun Auj bin Unuk mboten kelelep banyu. Masyaallah. Bisa dibayangkan ya. Lah nak kira-kira poloke sak monten kira-kira kakinya sepinten Pak? Gede. Nak sikile sak pinten kira-kira sikil tengah niku gede sepinten? Penting tengahnya itu sampai lagi gede. Nah, paling betul ya paling betul sak napa? Paling betul sak Monas. Lah sak sak Monas apa yo ngomong itu sing durung dadi bojone Auj bin. Oh, bukan ngoten lagi. Oh, karena betul. Makanya karena beliau raksasa boten gadah bojo sampai mati. Tapi matinya kafir. Jadi gitu Pak. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Auj bin Unuk Pak, niku beliau itu walaupun tiang kafir, tapi karena punya peran membantu nabinya Allah Subhanahu Wa Taala, maka Auj bin Unuk paling boten mati ini tidak tenggelam. Paham ya? Jadi mau kafir ini pun bantu jamaah ikhwan. Nah, corotan kita dari jauh mungkin kita punya pendapat secara pribadi atau mungkin kesepakatan yayasan. Kalau di dalam kitab, kalau ada orang non muslim membantu Islam itu sebaiknya diterima. Ada dua alasan. Pertama, li'annaha yukhafiful 'adab. Karena sedekahnya orang non muslim itu bisa menjadikan berkurangnya siksa. Yang kedua, andai kan dia masuk Islam, maka besok bisa diklaim, diklaim, diasuransikan lah. Jadi cara-cara ini bisa aku pernah korban kok. Misalnya yang saya mau tuliskan Nabi korban sekitar muslim dia tidak nikah, namun ditolak. Karena itu nanti kalau dia masuk Islam menjadi hukum korban, menjadi saudara korban. Nah, di saat Muharram ini peringatan kita pernah 100% masuk Islam. Jenengan kalau ingin membicarakan khilafah Islamiyah atau kapan Islam bersatu, kapan kapan ya ketika bulan Muharram itu bulan kejayaan Islam. Itu betul-betul kejayaan Islam di bulan Muharram. Terus bulan Muharram itu juga peringatan seorang guru. Bulan kalau ini menjadi bulan guru. Syahrul Murabbi bahasanya. Kenapa Pak? Saat itu pernah ada satu nabi ini karena beliau aku tengge dipun utus tenggene
umat Ninawa. Namanya umat Ninawa. Ada sing ketiga teng Pakistan. Ada sing ketiga teng Pakistan. Dikuandani wangel, dinasihati angel. Akhirnya Nabi satu ini situ Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus capek, dari status dia capek. Terus Nabi Yunus meninggalkan umatnya karena umatnya tidak ada ibadah ragilem, malah maksiat terus. Nah, terus beliau Nabi Yunus tenggene dermaga Satil Bahar itu dermaga. Penjenengan itu pantai, numpak kapal. Pas numpak kapal itu aneh si masinisnya. Kapal itu masinis. Nahkoda kok masinis itu kereta ya Allah. Si nahkoda ini aneh loh. Tadi cuacanya bagus kok tiba-tiba kok berdek. Ada barkun, ada berdek yang luar biasa. Lautnya itu jadi nggak tenang kok. Aneh. Jadi terus saya niku nahkodanya dawuh. Semua barang-barang tolong dilempar ke laut. Kenapa kalau nggak dilempar ke laut kita nanti bisa tenggelam? Baru ngoten Pak, tasik mboten seimbang melih. Hari di situ banyak orang yang ahli istikharah, mereka istikharah. Hasil istikharahnya orang-orang di situ apa? Harus ada satu yang dikorbankan dilempar ke laut, Masya Allah. Nah terus juga kita akan akro itu bacaan dikocok saya mudah Yunus alaihis. Kira-kira beliau mau nggak itu Nabi Yunus? Umatnya mau nggak mau. Saat itu Nabi Yunus didampingi sekitar didampingi 2 umatnya beliau. Gak boleh. Yunus itu ganteng, pintar, cerdas, berwibawa, bapak gitu. Gak boleh. Dikocok oleh Nabi Yunus mulai. Dikocok oleh hampir 100 kali. Saya keluar selalu Nabi Yunus. Terus ya memang mungkin panjangnya Nabi Yunus akhirnya. Dari sekitar 300 penghuni kapal, saya menurut Nabi Yunus kan berarti kan keajaiban. Nah terus akhirnya Nabi Yunus dicemplungke, akad baria. Tiba-tiba anginnya mendungnya hilang, bedanya hilang, tak lautnya jadi tenang lagi. Ini gitu Pak. Niku tengene Quran mboten niku nggih. Sak sampune Nabi Yunus dicemplungake tengene laut, tiba tampani kali ikan huj. Terus sing tiba ikan nun monggo lah. Pokoknya ikan huj ikan sing gede, ikan sing gede, kayak di perutnya ikan kayak apa Pak? Jadi kan sing guru biologi mesti bersoge gelap, pengap, bau dan seterusnya. Nabi Yunus itu tersiksa selama 40 hari di sana. Yang ketiga 70 hari tersiksa. Kemudian dari Pak Nabi Yunus itu terus melakukan introspeksi diri. Ya Allah, kalau salah nopo ya Allah, kalau salah nopo ya Allah. Lah boten ketemu salah nopo, beliau boten sadar. Kalau kelakuan beliau meninggalkan umat itu adalah perbuatan yang dibenci sama Allah, boten sadar. Nah, hari napa Nabi Yunus dulu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh ini. Terus dibaca 70 kali, medal saking perutnya ikan huts. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Pertama Pak, Bapak guru ye, tugas jenengan itu ngajar sak api ngajar sak tenanan. Tapi masalah anak soleh nopo boten, hidayah nopo boten, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ampun ngatur. Pak Arif biasa deh Pak, guru kok susah, delok muridnya ra iso susah. Niku biasanya murid sing enten iki malah semakin diparingi susah kali Allah Subhanahu wa taala. Tugas jenengan ngajar itu enjoy saja. Paham ya kan, tapi yang penting jenengan sudah sesuai dengan prosedur RPS, RPP, silabusnya. Sudah tak ajar, tekniknya juga ada nyanyi-nyanyinya, ya, menggunakan metode SWOT dan sesuai dengan metode-metode yang ada. Kok tetap betul paham ya, memang takdir Allah seperti itu. Mungkin ada tempat yang lebih baik bagi dirinya. Mantap, ya. Niki ampun ngatos ninggalke murid. Ampun ngatos guru dan orang tua mengatakan, "Wes terserah sampean, aku lagi ngurusi." Ampun ngatos. Niki sifatnya Nabi Yunus sing pernah terjadi dikunci sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tugas jenengan iku didik anak, ngandani anak, nasihati anak. Nah, masalah anak soleh nopo boten terserah Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua hikmahnya nopo Bapak Ibu? Jenengan nak misali pada titik tertentu kok angel doa ini diijabahi, kok uripe kok sumpah awalnya sumpah benar. Niku nopo yang dilakukan harusnya introspeksi diri. Kulo niku salah kali sinten. Nopo kulo kan kantor jamaah ikhwan niku salah ngambil snacknya orang lain misalnya.
Napa kula niku mergo nak pengajian senenge double terus sing tunggal ngono. Wonten niku dievaluasi. Kok mboten ketemu? Dalam sempurna ya kok ono sing salah. Oh, ya senenge ditunggal-tunggal belum sesuai dengan prosedur. Oh, mungkin nah di mana-mana kiai dua. Di mana-mana pembicaraan dua kok kiai satu lagi. Anak gue itu hampir setiap malam pengajian kali gue, hampir tiap malam. Kenapa? Nanti dapat snack. Iya, jam 9 masuk. Nah terus apa namanya? Lah, nak betul kepanggil. Apa evaluasi Bapak Ibu? Membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ngoten niku ya Allah, kula niku nggih sampun sedekah, kula salate nggih pun jamaah, napa-napa nggih pun leres tapi kok tetep angel napa baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Adungan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ini kalau kita ceritakan tentang bulan Muharram tentu sangat panjang sekali dan kita masih di bulan Muharram. Yang jelas apa yang perlu ajak teman-teman dengan monggo kita hargai tradisi. Umpami jamaatul ikhwan niku pengin berkah yayasanipun ampun ninggalke tradisi. Umpami to tasyakuran yo aja lali ana tumpenganipun nggih tumpenganipun niku kan ada filosofinya. Suguhane pas napa tasyakuran iku ampun ninggalke enten kopi, enten susu, enten teh, enten banyu putih. Ini kan apa sih? Sedulur bapak lima bandar kakang kama adi ari sariah naria ariah jan. Itu bahasa Jawa saja Pak. Tenggene kita yang putih niku enten sariah, ariah, naria, jariah. Menungso niku di antara empat niku. Napa? Jenengan itu ada kawannya niku kadang-kadang orang itu ada kawannya kadang-kadang itu karena dia masak hatinya gelap hitam. Ketika dia hitam sulit mendapatkan nasihat, makanya diibaratkan kopi. Terus sabar-sabare panjenengan Pak niku nggih gadah apa batas kesabaran. Makanya amarah itu napa? Teh. Terus nak sakit jenengan niku napa? Ikutilah kalau susu putih niku napa? Niku tanda jenengan itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang bersih. Makanya putih mutmainnah. Terus kalau bisa itu semuanya maka jenengan bakal matinya bening, matinya dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ampun ninggalke tradisi. Niki nak saged betul. Selama tradisi tidak melanggar syariat loh ya. Pak, selamat kiai kebun kiai selamat itu bagaimana Pak? Kalau ini derek betul. Derek kita menjadi kebun betul Bu. Ada banyak versi tentang sejarah kebun kiai selamat Pak. Cuman gue lebih sepakat dengan satu versi ini. Monggo lah banyak versi orang bercerita kan sesuai dengan kemampuannya nih. Nah dengan ahli ekonomi cerita tentang keraton ya mesti dari ekonominya. Nah kalau dari agama ya dari agamanya. Yang ahli politik ya dari politik. Dari gospelnya ya dari glory gospel. Gospel. Kalau dia visinya agama ya mesti dia itu adalah tradisi agama hidup. Nah coro sing kula mireng saking Paku Bono kami. Riyen niku Pak. Kan kita tahu ya bulan Muharram ini kan bulan yang dianjurkan untuk membaca sebanyak-banyaknya Al-Qur'an gitu. Nah, tiyang niku nak macane ra kumpul-kumpul rada angel. Wong Jawa niku punya karakter. Nak mboten kumpul biasanya rada angel. Niki diteliti tenggene Jerman. Nang Jerman teng Berlin of University itu ada penelitian Solo Raya. Nah Solo itu ada satu keputusan unik apa? Hasil riset unik apa? Solo itu seneng kumpul. Ada kumpul itu dan gelem ngaji. Nah kumpul lebih gelem ngaji. Yang kedua Solo itu nopo-nopo kudu wah. Jadi nak pengajian apa namanya kecil-kecilan. Maka Pak betul rawuh. Tapi sekarang itu nopo pengajian bersama. Dari nasional. Kalau gada konco, betul motor aja sama pengajian lebih dari pengajian sekedar, lebih dari 10 balik. Ngoten itu terus sesuk ngisi pengajian. Ini saya tulis dai nasional.
Besok mau dapat hamlet Ustaz Alim, dapat kayak hamlet terus dai lokal, jadi terus tak share, ketika dia bisa di grup, dai nasa kalau nggak share grup dai lokal, pakai banget ya, pakai banget. Ya, cara beliau menganggap, nah kalau menganggap kocok pulau, nah beliau menganggap guru saya ternyata dari dai lokal, maksud saya merispekan diri saya dai nasio. Nah saat itu, ya wes. Ini, wong Jawa kan paling seneng nggih pusakanya projo nak ditoktif. Ayeuna apa Pak? Pusakanya raja dikeluarkan. Napa pusakanya raja niku salah satunya nomor kebun Kiai Islam. Tujuannya apa Pak? Tujuannya digiring ben wong Jawa niku gelem kumpul delok. Lah pas kebune digiring sambil baca ayat kursi ping 300 widah. Karena mboten iki. Ayat kursi ping 300 widah. Karena memang dianjurkan ketika bulan Muharram tanggal 1 tanggal 10 Maret baca ayat kursi ping 300 widah. Dan itu nanti dengan derek pertama lagi dicek ya orang juga dicek ya. Kebuni jenengan derek ketemu ini lampah ngoten niku sampai tenggene batas akhir niku nak cara dipun kali waosaken ayat kursi ping 300 widah niku pas insya. Tujuannya niku Pak. Tujuannya niku. Saat ini ayat kursi ini pun hilang tinggal mayah lucu min silipi. Oh, TA satunya yang sekarang dikejar-kejar TA satunya. Pak, harus main TA hukumnya TA satunya coba bagaimana? Dengan Pak Budi, ampun kesusu giring-giring ampun, tidak syirik. Kalau kata tinjauannya harus tinjauan apa dulu? Secara fikih ngambil kotoran kebun itu khilaf ulama. Nah, cara Imam Syafi'i kotoran kebun itu adalah najis. Al-khuruj min as-sabilah najisun. Apa yang keluar dari dua lubang itu najis. Nah, karena najis, talatuh bin najasatun haram. Najis dengan langsung dipegang begini haram. Maka pakai plastik betul nopo. Sekarang begini. Walaupun nanti ada madzhab dari madzhab Hambali dan Hanafi bahwa setiap kotoran hewan yang boleh dimakan, maka kotoran itu dihukumi suci. Oke. Madzhab hewan itu. Makanya terus di Mekah Madinah itu ada kepercayaan, ada kebiasaan minum pipisnya unta. Itu nak madzhab Hambali betul apa? Jangan ampun terus mengatakan buang sesat ampun. Madzhab Hambali betul apa? Bahwa kita terbuka apa? Berbeda madzhab. Perbedaan madzhab. Paham ya Bapak Ibu? Jadi, nah, cuman ya ternak jenengan mempercayai. Oh, si TA1 ini akan menjadikan sebab utama kebunku subur syirik hukumnya. Tapi nak jenengan meyakini bahwa dengan perantara mayah rujumin silitul kebun ini, kemudian Allah akan memberikan kesuburan ke dalam tanamanku yang seperti ini, betul apa? Seperti kasih Allah yang memberikan, betul ini. Nah jenengan meyakini itu, nah meyakini kotoran itu ya hukumnya haram, jelas syirik, bisa syirik kan menyebut Tuhan Allah. Kalau tidak kotoran kebun ini rojok Pak lu ngapunten Pak Budi, pulau-pulau jenengan itu loh, tirakati kira, gini betul ini. Nah itu kan dia ditirakati kalau jangan baik, dia akan memanahan. Paku Bono 2 bin Paku Bono 1 bin Amangkurat Pangeran Puger gitu. Mampun untuk Amangkurat Jawi bin Pangeran Puger bin Pangeran Amangkurat Tegal Arum bin Sultan Agung bin Kiai Sedurapya bin Kiai Sedurapya bin Panembahan Senopati bin Kiai Pemanahan. Kiai Pemanahan di Pak jenenge tasik persani sakit monggo kalau tidak kata alas mentau Jogja. Beliau itu pernah 20 tahun pinarak klub butuh nopo-nopo kejawi nangis pengen anak turunnya dari anak turun sing sukses berkali itu nyenengake dumateng para masyarakat lalu 20 tahun ditirakati oleh baik yakin mana makanya nak kebuni berkah di boten kan gitu. Apalagi raja Pak kiai ini loh sandalnya ditolong ditoto gitu kadang-kadang terdumul beda, tetap beda. Kalau dari yang naik boyo, kita gilir boyo. Misalnya kita naik mobil, kok entoknya bahayai, entok itu banyak yang bahayai lewat, kita diem Pak. Nunggu entok kiri yang lewat. Saya hormatnya sama kiai, entoknya juga dihormati loh Pak. Itu memutuskan nanti Pak. Kanjeng Nabi juga begitu. Kanjeng Nabi mulia, maka anak turunnya dan seluruh miliknya Kanjeng Nabi menjadi mulia. Ma'ita'illatu bisyaraf
fa Allah Ta'ala, sesuatu yang bergantung dengan mulia pasti menjadi mulia. Gini buat ini. Kalau jenengan batas mantu, batas mantu. Anu jenengan itu sinten nami kula misalnya fulan. Jenengan muridnya sinten? Wah, kula alumni pondok pesantren Lirboyo. Oh, nyipun kok sama wong spek. Nah, jenengan boten bakal ngecek boten. Kita Lirboyo nih. Boten bakal ngecek to. Paling gini boten iki. Masyaallah. Cara ngendikane Kiai Nabi Mbah Kiai Umar Riyin itu almarhum itu ketika beliau sudah mundur dari Pondok Termas, kan Pondok Termas itu. Ya Mahfud Atur Musi kalau Kiai Dinda Atur Musi mundur, kita ngerti Bapak ini mundi mulai murid Kiai Mahfud Atur Musi langsung Pak, nggak ada yang tanya lagi, mesti alim gitu. Nanti kan itu Bapak Kiai Haji Muhammadiyah dengan Pulau Husnudon, Jamaatul Ikhwan dan Yayasan Nikah Barokah. Seluruh guru-guru dan seluruh staf karyawan serta seluruh keluarga besarnya para wali murid, para santri, para alumni, insya Allah dengan berkahnya pengajian ini mereka diberi sukses dan tambah mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ala ma wa sallallahu alaihi al-Fatihah. Ada tanya jawab betul? Ada pertanyaan betul? Ada pertanyaan betul? Memang musim ini musimnya nggak ada fikihnya ya. Ini musim depan ada fikihnya, fikih tentang Maulid Nabi. Kalau ini nggak ada fikihnya, jadi pengajian saya tutup, tapi nanti bisa dikasihkan ke Haji Sunyevi ya, berpulang kemarin. Minta doa beliau, semoga kita semuanya tahun depan bisa haji seperti beliau, ya. Makanya, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.